Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentunya pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah atas puji dan karunia nikmat dan karunia-Nya. Kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan, kita diberi kekuatan dan bisa berkumpul di sini, dan alhamdulillah bisa berkunjung ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Mudah-mudahan kita doakan semoga pandemi ini cepat selesai sehingga kita nanti bisa bertemu lagi dalam ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Bahwa SD Islam Tugasku itu rutin kedatang ke museum. Alhamdulillah Ibu. Kalau tidak salah tahun lalu sempat berkirim surat, namun karena sudah keburu datang pandemi tidak jadi ya Pak ya? Iya betul Ibu. Iya, dan alhamdulillah nih ini bisa dilaksanakan museum. Nah ini adalah paparan dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Kita beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Nah, karena masa PPKM sekarang, maka museum masih tutup. Namun, teman-teman dari SD Islam Tugasku bisa tetap menyaksikan, melihat koleksi ataupun berita-berita tentang museum melalui sosial medianya. Sudah membuat peraturan pemerintah tentang museum, yaitu nomor 66 tahun 2015, di mana di situ dijelaskan bahwa museum merupakan lembaga yang berfungsi untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Jadi di museum tidak hanya benda-benda bersejarah, namun juga ada yang bersifat ilmiah, kemudian teknologi, kemudian seni dan lain sebagainya. Nah, benda-benda itu disebut koleksi. Nah, di museum koleksinya itu dilindungi supaya tidak rusak, kemudian diteliti dan dikomunikasikannya dalam bentuk pameran. Nah, ini adalah gambar Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, ini adalah gambar Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Sama kok seperti yang ada di backdrop teman-teman semua. Namun ini adalah foto terbarunya. Nanti saya akan kirim foto terbarunya untuk backdrop berikutnya. Untuk gedung depannya masih asli ya Bu? Betul, ini malah masih gedung asli yang dibangun tahun 1920-an oleh arsitek Belanda yang bernama J.F.L. Fleckenberg. Nah, karena dibangun pada zaman penjajahan Belanda, maka bangunan ini memiliki arsitektur Eropa atau istilahnya Art Deco. Nah, di mana bangunan itu mempunyai banyak jendela, kemudian juga ada banyak ventilasi, kemudian juga tiang-tiang, dan jarak antara langit dan langit-langit dan lantai itu cukup jauh, cukup tinggi. Jadi sirkulasi udaranya sangat bagus di gedung ini. Nah, ini adalah sejarah mengenai gedung tersebut ya, timeline-nya. Jadi dibangun pada tahun 1920 dan ketika jadi dimiliki oleh asuransi Jiwasraya. Nah, pada tahun 1931 gedung ini digunakan sebagai British Consul Jenderal. Ketika dimulai masa penjajahan Jepang di Indonesia, gedung ini dijadikan tempat tinggalnya Laksamana Muda Tadesi Maeda, kepala penghubung Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang. Kemudian setelah Indonesia merdeka, Maeda kembali ke Jepang dan gedung ini dijadikan sebagai markas tentara Inggris. Kemudian sempat dikontrak 20 tahun oleh Kedutaan Besar Inggris. Pernah menjadi perpustakaan nasional, baru pada tahun 1984 diserahkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, resmi jadi museum tanggal 24 November 1992. Jadi gedung yang sekarang jadi museum sebelumnya sudah pernah menjadi perpustakaan nasional, Kedutaan Inggris, markas tentara Inggris, dan juga kediaman Laksamana Muda Tadesi Maeda. Nah, setelah mengalami ditempati oleh berbagai orang, kemudian akhirnya menjadi museum, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kok gedung yang dulunya jadi rumahnya orang Jepang, kemudian jadi duta besar Inggris, kok malah jadi museum?
Nah, karena di gedung tersebut terjadi peristiwa bersejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu peristiwa perumusan naskah proklamasi pada tanggal 16 hingga 17 Agustus 1945. Nah, ada yang tahu tidak siapa sih yang merumuskan naskah proklamasi? Ada yang tahu tidak? Tuh, nah ini adalah 3 orang yang merumuskan naskah proklamasi. Ini sering keluar nih kalau ujian ya Pak Yanto ya. Betul Bu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada soal nih, siapakah yang merumuskan naskah proklamasi? Jawabannya adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Mr. ini bukan tuan ya, tapi ini adalah gelar sarjana hukum dari Universitas Leiden di Belanda, MR, Mr. of Rechten panjangnya ya. Nah, ketiga tokoh inilah ya, Mr. in Rechten. Ya, Mr. in Rechten. Nah, ketiga tokoh inilah yang merumuskan naskah proklamasi. Apa merumuskan Bu Yuni? Menulis, membuat. Nah, itu artinya merumuskan ya. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, museum menceritakan peristiwa perumusan naskah proklamasi melalui ruangan-ruangan bersejarah. Ada 4 ruangan bersejarah di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ya, ini yang pertama nih, ruang tamu, ruang pertemuan. Nah, di ruangan inilah pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 10 malam datanglah Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menemui Maida. Buat apa mereka di sana? Untuk meminjam rumahnya Maida sebagai tempat rapat persiapan kemerdekaan. Nanti ada filmnya ya, nanti lebih detail relatif filmnya ya. Nah, ini bertiga nih, mereka bertiga merumuskan naskah proklamasi. Apa itu merumuskan? Membuat konsepnya, menyusunnya ya. Nah, ada siapa tadi di sini? Ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Mereka merumuskan naskah proklamasi pada pukul 2 dini hari, pukul 2 pagi, tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ruangan ini nih namanya ruang perumusan. Ya, tadi yang pertama ini ruang tamu atau ruang pertemuan. Nah, berikutnya ruang kedua adalah ruang perumusan. Selanjutnya, ini adalah naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno. Jadi ketika mereka merumuskan naskah proklamasi, yang menulis adalah Insinyur Soekarno, sedangkan yang memberikan pendapatnya itu adalah Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Mana di sini telah hadir 40 sampai 50-an orang. Siapa mereka Bu Yuni? Mereka adalah anggota PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan juga para pemuda. Nah, Bung Karno di hadapan orang-orang yang hadir ini membacakan naskah yang tadi, pelan-pelan bacanya, supaya mereka semua paham dengan artinya, dengan maksudnya. Kemudian Bung Karno tanya, apakah saudara-saudara setuju dengan naskah itu? Dan mereka bilang setuju. Nah, kemudian setelah dibacakan, semuanya setuju dengan naskah itu. Kemudian disepakati bahwa naskahnya akan ditandatangani oleh 2 orang, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, serta akan dibacakan di halaman rumah Bung Karno ya, di Jalan Pegangsaan Timur. Nah, ini adalah ruang berikutnya, ruang pengetikan. Jadi setelah mendapat persetujuan, Bung Karno meminta seseorang untuk mengetiknya. Ada yang tahu tidak siapa yang mengetik naskah proklamasi? Iya, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Dia didampingi oleh rekannya Burhanuddin Muhammad Dia. Nah, ini adalah naskah proklamasi hasil ketikan Sayuti Melik. Kalau kita sandingkan nih yang sebelah kiri kelihatan tidak tulisan tangan Bung Karno. Nah, kalau kita perhatikan dari yang tulisan ke ketikan, maka kita akan tahu bahwa ada
perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Sayuti Melik. Teman-teman tahu enggak yang berubah apa aja nih? Mungkin dikasih tahu ya. Yang pertama kata-kata tempo nih. Ya, tempo menjadi tempo. Kemudian tanggalnya coba perhatikan deh, kelihatan tidak di layar? 17, strip 8, strip 05 menjadi hari 17 bulan 8 tahun 05. Ya kan? Kemudian wakil-wakil bangsa Indonesia berubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Nah, itu adalah perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Sayuti Melik ketika mengetik naskah proklamasi. Setelah diketik, kemudian naskah itu ditandatangani oleh siapa tadi? Masih ingat? Jadi, Sayuti Melik adalah saat itu seorang wartawan. Dia sering menulis artikel-artikel dan jadi dia tahu tata bahasa. Nah, kenapa diganti perubahan kata-kata tempo menjadi tempo? Karena secara ejaan itu lebih tepat yang tempo. Kemudian 17805 untuk memperjelas ya hari 17 bulan 8 tahun 05. Dan wakil-wakil bangsa Indonesia, kenapa diganti di atas nama bangsa Indonesia? Supaya naskah ini mengandung arti bahwa naskah ini sudah disetujui oleh semua rakyat Indonesia dan mewakili atas nama bangsa Indonesia ada Soekarno, Hatta yang tanda tangan di situ. Jadi 05 itu Bung Karno bukan salah tulis ya, namun 05 itu adalah tahun penanggalan Jepang. Saat itu adalah tahun 2605, 2605 disingkat oleh Bung Karno menjadi 05 ya. Nah, itu adalah naskah proklamasi. Ini adalah tadi tempat naskah itu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Nah, ini adalah gambar tokoh-tokoh yang hadir pada saat perumusan naskah proklamasi. Dari yang Bu Yuni sampaikan, mereka adalah anggota PPKI dan para pemuda. Ya. Nah, setelah selesai diketik, ditandatangani, kemudian pada pukul 10 pagi, tanggal 17 Agustus 1945 dibaca naskah proklamasi. Ayo, tadi sempat Bu Yuni kasih tahu nih, di mana naskah proklamasi dibacakan. Namanya adalah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ya, nah ini adalah gambar yang di sebelah kiri adalah gambar rumah Bung Karno saat pembacaan naskah proklamasi. Namun kalau kita sekarang ke sana nih, kita nggak akan nemu rumah itu. Kenapa? Karena rumahnya sudah dirubuhkan, sudah dihancurkan atas perintah Bung Karno sendiri. Dan dibangunlah sekarang Tugu Proklamasi, di mana di sana ada patung besar nih, ada patung Bung Karno, patung Bung Hatta, dan juga ada menara petir nih di sini nih, Tugu Petir, di mana menjadi titik penanda Bung Karno berdiri pada saat membacakan naskah proklamasi. Ya, karena Bung Karno menginginkan tempat yang merupakan tempat bersejarah bagi bangsa Indonesia, tempat lahirnya ya bangsa Indonesia diumumkan di situ, itu menjadi milik semua warga Indonesia, bukan cuma jadi miliknya rumah Bung Karno, bukan hanya menjadi miliknya keluarga dan anak-anaknya Bung Karno, tapi menjadi milik semua warga Indonesia. Semua orang boleh datang, boleh melihat, sehingga rumah tersebut diserahkan ke negara dan sekarang menjadi milik Pemprov DKI pengelolaannya. Nah, ini lantai 2. Jadi ini adalah suasana di lantai 2. Nanti kita akan lihat-lihat langsung ke sini ya di websitenya ya. Nanti akan begini jelaskan ketika kita berkeliling. Oke. Jadi nanti ada 2 lantai ya, lantai 1 dan lantai 2. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan di museum. Nah, jadi sebelum dulu ada pandemi ya, museum selalu mengadakan kegiatan di museum seperti pameran, diskusi, tapak tilas ya. Namun
karena sekarang ada pandemi, maka kegiatannya itu diubah menjadi kegiatan model daring, ya. Jadi ada tafaktur proklamasi secara daring, kemudian pameran juga secara daring online, dan juga konten-konten sosial media di YouTube Museum Naskah Proklamasi, ya. Nah, ini adalah pengunjung-pengunjung yang pernah datang ke museum. Ada Bapak Presiden Indonesia, ada putra-putri dari tokoh proklamator kita, ada artis, ada putranya Maida, ada juga para duta besar pernah datang ke museum. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita laksanakan di museum. Jadi kalau misalkan nanti pandemi sudah selesai, kita bisa berjalan-jalan keluar lagi, bisa datang ke museum, bisa dicoba nih. Ada museum digital, ada komputer interaktif, ada tablet, ada video mapping, dan juga sensor gerak. Kalau biasanya setelah berkeliling, ya, kita nonton di film di sini ya Pak Yanto, ya Bu, betul. Iya. Nah, sekarang kita ada virtual assistant nih Pak Yanto, di mana kita dari sini bisa menonton filmnya.